Kaku kali ini, Ocel belajar tentang tata perayaan Ekaristi. Ocel akan belajar tentang tanda salib. Kapan kita membuat tanda salib? Pada saat kita memasuki gereja, kita ambil air suci yang disediakan di pintu masuk. Kita ambil, kita pakai untuk tanda salib. Saat memasuki gereja, kita ambil air suci yang disediakan di pintu masuk. Itu untuk apa sih? Oh, itu sebagai tanda mengingati baptisan kita waktu kita dibaptis dulu. Kemudian, kapan lagi kita membuat tanda salib? Pada saat mengawali perayaan Ekaristi. Artinya, sebagai tanda bahwa kita bersatu bersama Kristus di dalam perayaan Ekaristi. Kemudian, tanda salib juga kita lakukan pada saat menerima percikan air suci. Artinya apa? Artinya sebagai tanda kesadaran akan Allah dan kesetiaan kita akan janji baptis. Kemudian pada saat bacaan Injil, kita lakukan begini. Didahi, artinya budi diterangi. Di mulut, artinya mewartakan. Di hati, artinya diresapi oleh sabda Tuhan. Dan terakhir kita membuat tanda salib lagi pada waktu penutup sebagai tanda berkat dan perutusan. Begitu. Jadi membuat tanda salib pada saat Ekaristi atau misa, sekarang Ocel sudah tahu kapan-kapan saja kita buat tanda salibnya. Sekarang kita setiap kali misa ada kalanya duduk dan berdiri. Kapan kita harus berdiri? Harus berdiri ketika perarakan awal pembukaan. Artinya itu apa? Artinya kita menyambut imam dan para pelayan. Tanda hormat kepada Allah yang datang dan hadir di tengah kita. Kemudian kita juga harus berdiri pada saat pemakluman Injil. Artinya apa? Artinya dengan berdiri, tanda hormat kepada Tuhan Yesus yang hendak memaklumkan sabdanya. Selanjutnya lagi, kita berdiri ketika kita mengucapkan syahadat. Artinya apa? Artinya kita membahari pengakuan iman dan tanda kesediaan menjadi saksi Kristus. Kita juga berdiri ketika doa umat. Artinya sebagai tanda hormat kita kepada Allah yang mendengarkan dan mengabulkan permohonan kita. Kemudian pada saat doa syukur agung, kita juga berdiri sebagai tanda hormat dan syukur kepada Allah. Lalu kita juga berdiri ketika Bapa kami. Artinya kenapa? Karena sebagai tanda pujian dan permohonan. Setelah doa komuni, kita juga berdiri. Artinya apa? Sebagai tanda syukur.
Sewaktu Ekaristi kita juga berlutut. Kapan kita berlutut? Waktu kita mengucapkan aku percaya. Artinya kenapa sih? Artinya sebagai tanda hormat atau sembah sujud kepada sabda yang sudah menjadi manusia. Selanjutnya kita juga harus berlutut setelah kudus atau setelah doa syukur agung. Artinya apa? Sebagai tanda hormat dan pujian kepada Allah. Kita juga masih harus berlutut ketika persiapan komuni dan setelah kita mengambil komuni bagi yang sudah dibaptis. Artinya apa? Artinya sebagai tanda hormat dan sujud pada Tuhan Allah. Saat kita Ekaristi, kita juga ada loh menebah dada atau mengutuk dada kita pada saat pernyataan obat atau saya mengaku. Pada kalimat saya berdosa, saya sungguh berdosa. Itu kita menuduh dada. Artinya apa? Artinya sebagai tobat dan penyesalan kita. Kita melakukan tangan. Kapan? Ketika kita menerima komuni, kita maju, kita dengan dan hormat dan kesetiaan Tuhan. Kemudian pada saat Ekaristi kita duduk. Kapan kita duduk? Kita duduk ketika kitab suci dibacakan selain Injil. Artinya apa? Sebagai tanda kesediaan mendengar dan menurunkan sabda Tuhan. Kemudian kita tetap masih duduk persiapan persembahan. Artinya apa? Sebagai tanda kesediaan memberi diri untuk penuh penyerahan Tuhan. Kita duduk ketika apa? Ketika pengumuman. Ketika kita duduk mendengar dan melaksanakan. Pada saat Ekaristi juga ada bunyi bel kan? Kita bunyi bel keting. Nah, pada saat kapan bunyi bel? Bunyi bel sesaat sebelum konsekrasi. Artinya apa? Tanda pemberitahuan ini sebentar lagi akan konsekrasi. Bel juga dibunyikan ketika hosti kudus ditunjukkan atau diangkat setelah konsekrasi. Keting. Itu kan artinya apa? Sebagai tanda kepada umat akan tumbuh Kristus. Bel juga dibunyikan ketika piala Mainggi Kudus ditunjukkan atau diangkat setelah konsekrasi. Sebagai tanda kepada umat akan darah Kristus. Kemudian juga ada lagi, kita harus menundukkan kepala. Kapan kita harus menundukkan kepala saat Ekaristi? Yaitu saat menerima berkat. Karena artinya apa? Artinya tanda kesediaan dan kerendahan hati. Jadi kita harus menundukkan kepala. Dan ada lagi, pada saat Ekaristi kita harus membungkuk. Kapan kita membungkuk? Kita membungkuk ketika kita mengucapkan aku percaya. Pada kata-kata ia digandung oleh Roh Kudus, oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Kita membungkuk sebagai tanda hormat, sembah sujud pada sabda yang menjadi manusia pada peristiwa inkarnasi.
Kemudian kita juga membungkuk ketika imam berlutut setelah konsekrasi. Kita juga ikut membungkuk sebagai tanda hormat dan pujian.